Perkenalkan, nama saya Yohana Selvia, nomor induk mahasiswa 19100617006, nomor absen 30, kelas C10, program studi pendidikan guru sekolah dasar SDKIP Persada Katulistiwa Sintang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar yang akan saya bagi dalam 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian tentang keterampilan dasar mengajar, lalu yang kedua itu alasan penting kenapa keterampilan dasar mengajar itu perlu, dan yang ketiga yaitu jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Sekarang kita akan langsung masuk pada pembahasannya. Sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa penjelasan saya dalam video ini itu berdasarkan pemahaman dan rangkuman materi yang telah saya buat secara mandiri. Yang pertama yaitu pengertian keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang khusus atau most specific instructional behaviors yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Nah, dengan demikian, keterampilan dasar mengajar itu berkenaan dengan beberapa kemampuan atau keterampilan yang bersifat mendasar dengan berbagai kemampuan atau keterampilan yang bersifat mendasar dan melekat harus dimiliki dan diaktualisasikan oleh setiap guru, dosen, instruktur, dan lain sebagainya dalam melaksanakan tugasnya ketika mengajar. Lalu yang kedua, kita akan masuk pada alasan kemampuan dasar mengajar itu penting. Karena sebagian tenaga profesional, maka seorang pendidik itu harus mempunyai kompetensi tertentu yang disyaratkan. Nah, kompetensi yang dimaksud adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Menurut undang-undang, seorang pendidik itu harus mempunyai 4 kompetensi, yaitu yang pertama pedagogis, yang kedua kepribadian, yang ketiga sosial, dan yang keempat yaitu profesional. Bahwa siapapun yang akan menjadi tenaga pendidik, dosen ataupun guru seharusnya mempunyai 4 kompetensi yang tadi disebutkan. Nah, seorang pengajar itu penting memiliki keempat komponen itu tadi dalam mengajar. Nah, karena itu juga berpotensi membantu dalam ketika dia mengajar, dia biasa mengajar dengan lebih baik, dengan lebih profesional, efektif, dan efisien. Seperti yang pertama tadi disebutkan di poin pertama tentang apa itu kemampuan dasar atau keterampilan dasar mengajar. Nah, yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa mengajar adalah bukan sekedar proses penyampaian atau penerusan pengetahuan. Karena dalam mengajar itu, kita harus bisa bagaimana caranya sebagai seorang guru itu mentransfer ilmu kepada peserta didik. Yang mana peserta didik dalam satu kelas itu tentunya tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Baik itu dalam kebiasaan belajar, cara mereka belajar, atau cara mereka menangkap pengetahuan yang kita berikan. Nah, dalam hal ini guru harus bisa atau memiliki keterampilan nih, bagaimana cara menyampaikan pembelajaran atau pengetahuan kepada peserta didik dengan menyesuaikan kepada setiap peserta didik yang berbeda itu tadi. Mengajar merupakan suatu proses yang kompleks tentu saja, yaitu penggunaan secara integratif sejumlah keterampilan untuk menyampaikan pesan seperti yang saya jelaskan tadi. Karena peserta didik itu beragam dalam satu kelas, tidak ada yang sama satu di antara yang lainnya, maka sebagai seorang guru kita harus bisa bagaimana cara ini dalam menyampaikan materi ini bisa dipahami oleh semua peserta didik dengan ragam yang harus kita bisa coba. Nah, pengintegrasian keterampilan-keterampilan yang dimaksud dilandasi oleh seperangkat teori dan diarahkan oleh suatu wawasan, sedangkan aplikasinya secara unik dalam arti secara simultan dipengaruhi oleh semua komponen belajar mengajar. Komponen yang dimaksud yaitu tujuan yang ingin dicapai, pesan yang ingin disampaikan, subjek didik yaitu peserta didik itu sendiri, fasilitas dan lingkungan belajar, serta yang tidak kalah pentingnya, keterampilan, kebiasaan, serta wawasan tentang diri dan misi seorang guru atau dosen sebagai pendidik. Nah, dalam kita mentransfer atau mengajar seorang peserta didik itu, banyak faktor yang perlu kita perhatikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang kita lakukan itu berjalan dengan baik, seperti misalnya lingkungan kelas yang nyaman, selain itu penggunaan media pembelajaran yang menarik, sehingga menarik minat belajar dan motivasi siswa. Nah, lalu kompetensi dasar mengajar dalam tulisan ini yang saya buat ini lebih dimaksudkan sebagai pengetahuan dasar pembelajaran yang perlu dipahami oleh seorang tenaga pendidik sebagai sebuah kemampuan minimal
maka seorang tenaga pendidik harus mampu melakukan inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Nah, ketika kita melakukan suatu pembelajaran itu, kita harus bisa bagaimana caranya sebagai seorang pendidik, kita melakukan inovasi, entah inovasi atau kreativitas dalam hal misalnya media pembelajaran, atau cara belajar kita di kelas. Nah, itu yang harus kita lakukan. Terlebih bahwa jika yang dihadapi adalah manusia dewasa yang mempunyai pengetahuan dan kemandirian berpikir meskipun masih perlu pendampingan dan mitra belajar. Misalnya, kita mengajar seorang peserta didik, kita sebut misalnya peserta didik SMA. Nah, dalam hal ini, mengajar peserta didik SMA tentu akan berbeda dengan cara mengajar peserta didik yang masih sekolah dasar. Nah, itu yang perlu kita pahami dan kita gali untuk kita pelajari juga. Lalu yang terakhir yaitu tentang jenis-jenis kemampuan atau keterampilan dasar mengajar. Yang pertama yaitu ada keterampilan bertanya. Melalui keterampilan bertanya, seorang guru mampu mendeteksi hambatan proses berpikir di kalangan siswa dan sekaligus dapat memperbaiki dan meningkatkan proses belajar di kalangan siswa. Dengan demikian, guru dapat mengembangkan pengelolaan kelas dan sekaligus pengelolaan instruksional menjadi lebih efektif. Selanjutnya, dengan kemampuan mendengarkan, guna dapat menarik simpati dan empati di kalangan siswa atau peserta didik, sehingga kepercayaan siswa terhadap guru itu meningkat, dan pada akhirnya kualitas proses pembelajaran dapat lebih ditingkatkan. Nah, jadi dalam hal ini kita harus memiliki keterampilan bertanya, yaitu bertanya yang tidak berbelit-belit, langsung to the point, dan pastikan bahwa peserta didik itu mengerti bahwa misalnya kita ingin bertanya kepada si peserta didik A. Kita harus berikan dia atensi yang penuh. Buat suasana atau hal apapun itu yang membuat siswa itu merasa bahwa dia mengerti, oh, guru saya sedang bertanya kepada saya. Dan usahakan dalam hal bertanya itu untuk tidak berbelit-belit. Nah, keterampilan bertanya dibedakan atas keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjutan. Nah, lalu di sini adalah alasan kenapa guru perlu menguasai keterampilan bertanya. Yang pertama, yaitu karena guru cenderung mendominasi kelas dengan ceramah. Nah, terkadang guru saking keasikan dia ceramah sehingga dia lupa untuk harusnya memberi feedback kepada peserta didik dengan melalui bertanya. Nah, lalu yang kedua, siswa belum terbiasa mengajukan pertanyaan. Nah, karena siswa belum terbiasa mengajukan pertanyaan, maka kita sebagai guru bisa memberi pancingan kepada siswa, misalnya dengan kita yang bertanya terlebih dahulu kepada siswa tentang misalnya apa yang dia pahami dari pelajaran yang baru saja disampaikan, atau apakah ada hal yang belum dia pahami dari pelajaran yang sudah dilaksanakan. Lalu, yang ketiga yaitu siswa harus dilibatkan secara mental intelektual secara maksimal. Nah, artinya di sini itu adalah siswa harus dilibatkan secara penuh dalam pembelajaran itu. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu kita mengambil atensi dia secara penuh, buat dia berpikir. Misalnya kita mengajukan pertanyaan yang membuat dia berpikir dan untuk menemukan jawabannya. Setelah itu, kita pancing dia untuk menjawab. Lalu adanya anggapan bahwa pertanyaan hanya berfungsi untuk menjadi penguji pemahaman siswa. Nah, jadi di kalangan pelajar itu, seringkali adanya anggapan-anggapan yang berkata bahwa sebenarnya pertanyaan itu hanya menguji kemampuan pemahaman siswa. Ini bisa dibilang tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya juga benar. Terkadang guru memang memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji apakah siswa sudah paham atau belum. Tapi dalam keterampilan bertanya ini, itu tidak hanya sekedar menguji pemahaman siswa, tapi ada banyak hal lainnya. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan keterampilan bertanya lanjut merupakan lanjutan dari keterampilan bertanya dasar yang lebih mengutamakan usaha mengembangkan kemampuan berpikir siswa, memperbesar partisipasi dan mendorong siswa agar berinisiatif sendiri. Nah, jadi kita berusaha untuk membuat suatu pembelajaran itu menjadi bersifat student center, bukan teacher center, yang artinya siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran itu. Guru di sini bisa hanya sebagai seorang fasilitator saja. Lalu yang kedua yaitu keterampilan memberikan penguatan. Nah, penguatan atau reinforcement adalah segala bentuk respon, apakah bersifat verbal ataupun non-verbal yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik atau yang kita sebut feedback bagi si penerima atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi. Nah, penguatan juga merupakan respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut.
penggunaan penguatan dalam kelas dapat mencapai atau mempunyai pengaruh sikap positif terhadap proses belajar siswa dan bertujuan meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar, dan meningkatkan kegiatan belajar serta membina tingkah laku siswa yang produktif. Nah, jadi dalam keterampilan memberikan penguatan ini, kita seperti melakukan persepsi, atau kita seperti memberikan misalnya kita memberikan pertanyaan tentang yang mengulas pembelajaran yang telah dilakukan lalu. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran yang lalu, kita memberikan pengulangan atau penguatan. Pengulangan ini biasanya ketika saya dulu sekolah itu biasanya dilakukan oleh guru untuk menguatkan kembali atau menyegarkan kembali ingatan-ingatan peserta didik tentang materi yang telah dipelajari lalu. Nah, misalnya guru akan bertanya tentang apakah ada siswa yang masih ingat tentang pelajaran yang kita pelajari pada minggu lalu. Nah, kalau ada yang masih ingat, coba dijelaskan. Nah, seperti itu misalnya. Itu yang disebut dengan memberikan penguatan. Lalu, keterampilan mengadakan variasi. Nah, keterampilan mengadakan variasi. Variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi mengajar yang ditunjukkan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam situasi belajar, siswa senantiasa menunjukkan ketekunan serta penuh partisipasi. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar dimaksudkan sebagai proses perubahan dalam pengajaran yang dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok atau komponen, yaitu yang pertama variasi dalam cara mengajar guru, lalu yang kedua variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran, lalu yang ketiga variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Nah, menurut saya pribadi, salah satu poin yang paling penting dari keterampilan dasar mengajar itu tentu adalah mengadakan variasi. Karena sebagai seorang calon guru yang juga pernah berada di bangku sekolah, tentu kita tahu atau pernah merasakan bosan ketika mengajar, atau mohon maaf, maksudnya merasa bosan ketika kita belajar di kelas. Nah, dalam hal ini, karena kita pernah mengalaminya, jadi kita sebagai seorang guru atau calon guru atau pengajar atau pendidik, itu kita harus bisa bagaimana caranya ketika di tengah pembelajaran siswa mulai terlihat bosan, kita harus bisa melakukan variasi. Nah, misalnya variasi yang saya ambil ini adalah variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran. Nah, di sini kita siapkan sebanyak mungkin media atau alat pengajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran sehingga siswa tidak mudah cepat bosan. Karena misalnya ketika penggunaan media atau alat pengajaran yang satu sudah dilakukan dan dilalui, setelah itu ada lagi media dan alat pengajaran baru yang juga sangat menarik, sehingga selama pembelajaran siswa tidak akan mudah terasa bosan. Bahkan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar itu akan lebih terasa menyenangkan karena adanya ragam atau variasi dari media atau alat pengajaran itu sendiri. Lalu keterampilan menjelaskan. Nah, yang dimaksud dengan keterampilan dasar mengajar menjelaskan dalam pembelajaran ialah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan lainnya. Misalnya, antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Nah, pemberian penjelasan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam kegiatan seorang guru. Guru ada beberapa tujuan yang akan kita peroleh dengan menguasai keterampilan ini, yaitu yang pertama, membimbing peserta didik memahami materi yang dipelajari. Nah, keterampilan menjelaskan kita itu harus bagus ya. Misalnya kita sebagai seorang guru menjelaskan itu misalnya dengan suara yang kecil atau sulit didengar oleh peserta didik yang berada di belakang misalnya. Penggunaan intonasi suara, kapan kita harus bersuara secara lantang atau kapan kita harus bersuara secara datar, itu perlu diperhatikan. Lalu, melibatkan peserta didik untuk berpikir dalam memecahkan masalah. Ini bisa digunakan dalam pembelajaran problem-based learning, yaitu berbasis masalah. Jadi di sini nanti siswa akan diajak berpikir. Selain berpikir, dia akan menemukan solusi untuk permasalahan yang diberikan kepadanya.
lalu memberi balikan kepada peserta didik mengenai tingkat pemahamannya untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Jadi misalnya ketika kita memberikan pertanyaan kepada peserta didik, lalu peserta didik menjawabnya, dia sudah cukup menjawab dengan percaya diri, tapi ternyata jawabannya masih sedikit keliru. Nah, di sini kita harus menjelaskan kembali kepada peserta didik. Yang dalam hal ini kita harus menjelaskan dengan tidak to the point, misalnya mengatakan bahwa oh jawaban kamu salah. Kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Kita harus bisa menjelaskan dengan baik dan mudah dipahami oleh dia bahwa jawabannya itu sedikit keliru, tetapi terima kasih karena dia sudah berani untuk menjawab. Nah, misalnya seperti itu. Lalu, membimbing peserta didik untuk menghayati dan mendapat proses penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Seperti yang saya sebutkan dalam hal ini, problem-based learning menurut saya sangat tepat, pembelajaran problem-based learning terkait dengan hal ini. Lalu, menolong peserta didik untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip umum secara objektif dan bernalar. Nah, lalu yang kelima yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang dimaksud dengan membuka pembelajaran atau set induction adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan pro-kondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajarinya. Nah, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Sedangkan menutup pembelajaran atau closure adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi di sini keterampilan dasar mengajar itu yang ketika membuka dan menutup pembelajaran itu penting. Misalnya ketika membuka pembelajaran, kita awali dengan menyapa siswa, tanyakan keadaan dan kondisinya, lalu kelengkapan dia, misalnya dalam atribut atau seragam-seragamnya, apakah dia sudah terlihat siap, setelah itu alat-alat tulisnya, cek absensinya, dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang diharapkan ketika mereka melaksanakan pembelajaran, dan juga memberikan motivasi yang tidak kalah penting. Menurut saya motivasi itu penting. Dalam membuka pembelajaran, persepsi dan motivasi itu sangat penting menurut saya. Lalu komponen keterampilan pembelajaran meliputi menarik perhatian siswa, seperti yang saya sebutkan tadi, kita ucapkan salam dengan suara yang lantang sehingga siswa yang di dalam kelas itu terpusat kepada kita perhatiannya. Lalu menimbulkan motivasi seperti yang saya sebutkan tadi, memberi acuan melalui berbagai usaha, dan membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari. Karena di sekolah dasar, pembelajaran di sekolah dasar yaitu bersifat tematik terpadu, jadi memadukan berbagai mata pelajaran menjadi satu tema, maka kita harus bisa mengaitkan atau menghubungkan materi-materi yang akan dipelajari ini menjadi satu tema yang saling berkaitan. Lalu komponen keterampilan menutup pembelajaran meliputi meninjau kembali penguasaan inti pembelajaran dengan merangkum inti pembelajaran. Lalu yang kedua membuat ringkasan, dan yang ketiga mengevaluasi. Nah, bisa misalnya seperti ini. Ketika di akhir pembelajaran kita menyuruh siswa untuk melakukan menyimpulkan, untuk siswa tersebut melakukan kesimpulan untuk menyimpulkan tentang materi apa saja yang dipelajari pada hari itu. Nah, kita pancing dengan misalnya memberikan reward. Untuk anak sekolah dasar tentu perlu diberi pancingan ya. Mereka perlu banyak diberi pancingan, tapi tidak harus selalu diberikan reward. Karena ketika kita selalu memberikan reward, itu juga berdampak negatif karena siswa tersebut jadinya hanya akan melakukan sesuatu atau melakukan apa yang kita perintah jika ada reward. Nah, itu juga tidak terlalu bagus. Tapi sesekali memberikan reward kepada mereka tidak masalah. Jadi, kita pancing misalnya di awal pembelajaran itu atau di pertengahan pembelajaran kita kasih tahu bahwa di akhir pembelajaran nanti akan ada menyimpulkan materi. Nah, siswa yang bisa menyimpulkan materi dengan baik dan tepat akan mendapat reward. Nah, itu semua sebuah pancingan sehingga siswa merasa excited atau bersemangat untuk berfokus pada pembelajaran, karena pada akhir nanti jika mereka bisa menjawab atau menyimpulkan pembelajaran materi dengan baik, maka mereka akan mendapatkan reward. Nah, itu pancingan. Sama seperti membuat ringkasan itu tadi, jadi membuat ringkasan tentang apa saja yang dipelajari. Lalu mengevaluasi. Nah, mengevaluasi di sini kita bisa menanya kembali secara personal kepada peserta didik. Misalnya di sini pembelajaran tentang IPA yaitu organ gerak. Nah,
Misalnya sebagai seorang guru, saya menanyakan kepada peserta didik saya, misalnya si A, bagaimana cara menjaga kesehatan organ gerak. Nah, seperti itu. Kita mengevaluasi mereka satu-satu. Beri mereka pertanyaan secara individual atau personal terkait pembelajaran. Nah, lalu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. Nah, diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui suatu proses yang memberikan kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Nah, dengan demikian diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa serta membina kemampuan berkomunikasi termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ini seperti ini misalnya. Di sekolah dasar, tentu kita sudah bisa kenalkan kepada peserta didik tentang diskusi-diskusi kelompok. Buat mereka masuk dalam atau buat sebuah kelompok kecil, yang dimana nanti dalam kelompok kecil itu kita arahkan mereka, misalnya berikan mereka suatu materi, atau seperti misalnya problem-based learning, berikan mereka suatu masalah. Di sini nanti kita akan bimbing secara perlahan, bertahap, step by step, dan kita bimbing secara pelan-pelan. Nah, jadi kita arahkan terutama bagi mereka yang baru mencoba untuk belajar dengan cara diskusi kelompok, tentunya masih akan bingung dan canggung dalam melakukannya. Jadi kita sebagai guru harus bisa untuk membimbing mereka, terutama ketika itu baru pertama kali dilakukan. Lalu yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas, yaitu kemampuan mengelola kelas merupakan salah satu bagian dari keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Hal ini disebabkan oleh tugas guru di dalam kelas. Sebagian besar adalah membelajarkan siswa dengan menyediakan kondisi belajar yang optimal. Nah, kondisi belajar yang optimal tersebut akan dapat tercapai jika guru mampu mengatur siswa, sarana dan prasarana pengajaran, serta mengendalikannya dalam suatu suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Apabila guru tidak mampu menyediakan kondisi belajar yang maksimal, maka proses belajar mengajar akan berlangsung secara tidak efektif, sehingga hasil dari proses belajar mengajar juga tidak akan optimal. Ketidakberhasilan tersebut dapat dikatakan sebagai akibat dari tidak profesionalnya guru. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa guru tidak kompeten atau tidak memiliki kompetensi profesional. Dengan demikian juga, pengelolaan kelas bukan semata-mata bagaimana cara mengatur ruang kelas dengan segala sarana dan prasarananya, tetapi juga menyangkut bagaimana interaksi dan pribadi di dalamnya. Pengelolaan kelas lebih ditekankan pada bagaimana interaksi antar pribadi-pribadi di dalam kelas. Interaksi di dalam kelas merupakan suatu hal yang amat penting bagi keberhasilan pembelajaran, karena kehidupan pribadi siswa seringkali diwarnai oleh situasi kondisi interaksinya dengan pendidik dan juga teman-teman di kelasnya. Jadi ya, ketika kita sebagai seorang guru, kita harus bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Nah, bagaimanakah itu tergantung dari setiap guru masing-masing, karena setiap guru tentunya punya cara masing-masing dalam membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan, apakah itu dengan bermain atau membawa media yang unik dan lain sebagainya. Lalu yang kedelapan yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap siswa, serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa dengan siswa. Komponen keterampilan yang digunakan adalah keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan mengorganisasi, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, dan keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Diharapkan setelah menguasai 8 keterampilan mengajar yang telah dijelaskan di atas, dapat bermanfaat untuk mahasiswa seperti kita sebagai calon guru, sehingga dapat membina dan mengembangkan keterampilan-keterampilan, terutama sebagai siswa yang calon guru ini. Nah, keterampilan mengajar yang esensial secara terkontrol dapat dilatih, diperoleh balikan atau feedback yang cepat dan tepat. Penguasaan komponen keterampilan mengajar secara lebih baik dapat memusatkan perhatian secara khusus kepada komponen keterampilan yang objektif dan dikembangkan pada pola observasi yang sistematis dan objektif. Oke, sekarang saya akan menyimpulkan tentang materi yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi
Intinya di sini saya mau menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar, yang dimana saya bagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama itu tentang pengertian keterampilan dasar mengajar, lalu alasan penting keterampilan dasar mengajar itu perlu, lalu jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Nah, keterampilan dasar mengajar itu adalah kemampuan atau keterampilan yang khusus atau most specific instructional behaviors yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, dan lain sebagainya agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Itu tadi pengertian keterampilan dasar mengajar. Lalu, alasan keterampilan dasar mengajar itu penting karena sebagai sebuah kemampuan minimal, maka seorang tenaga pendidik harus mampu melakukan inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Terlebih bahwa jika yang dihadapi adalah manusia dewasa yang sudah mempunyai pengetahuan dan kemandirian berpikir, meskipun masih perlu pendampingan dan mitra belajar. Lalu, jenis-jenis keterampilan dasar mengajar, yaitu berdasarkan penjelasan saya tadi itu ada 8. Yang pertama keterampilan bertanya, yang kedua ada keterampilan memberi penguatan, yang ketiga itu keterampilan mengadakan variasi, lalu keterampilan menjelaskan, yang kelima yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, yang keenam keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil, yang ketujuh keterampilan mengelola kelas, yang kedelapan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, itu tadi materi penjelasan saya dari awal tentang pengertian, alasan penting, dan jenis-jenisnya, lalu pada tahap kesimpulannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video dan selamat pagi.